Ya, dengan kondisi yang seperti ini khususnya di daerah tertentu ya kita rubah menjadi operasi siaga tempur. Jadi kalau di TNI itu di Natuna sana itu ada operasi siaga tempur laut. Nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya ditingkatkan dari yang tadi itu softbro dengan menghadapi yang serangan yang seperti ini, yang seperti terjadi tanggal 15 April yang lalu, tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur. Bayangkan tenaga kesehatan saja dilucuti sama mereka. Manusia apa seperti itu? Ya, itu membantu negara seperti apapun mereka butuh itu yang namanya tenaga kesehatan. Kita adalah bagian negara dan negara hadir dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengganggu merorong negara. Maka kita hadir. Oknum Pemda Papua jadi dalang dan pemasok senjata untuk KKB ditangkap TNI. Puluhan anggota KKB berguguran. Ternyata oknum pemerintah daerah Papua menjadi salah satu dalang dan pemasok senjata untuk anggota KKB. Hari ini pun sudah menjadi dugaan banyak pihak di mana anggota KKB begitu mudah mendapatkan senjata api. Beruntung TNI berhasil menangkap satu persatu oknum Pemda Papua yang berkhianat tersebut. Selain itu, anggota KKB pun mulai berguguran karena TNI berhasil menangkap mereka yang telah membuat banyak keonaran di Papua. Penangkapan belasan anggota KKB oleh TNI diungkapkan oleh Kepala Operasi Satgas Damai Chantens, Kombes Faizal Ramadhani. Dirinya juga sudah memastikan bahwa pihaknya telah menangkap Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Duga berinisial MM. Penangkapan itu berdasarkan fakta temuan bukti atas dugaan MM memberikan uang ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua untuk membeli amunisi. MM memberikan uang 30 juta kepada KKB yang digunakan untuk pembelian amunisi, kata melalui keterangan persnya Sabtu 6 Mei 2023. Satgas Damai Chantens, pihak KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya telah kehilangan anggota, senjata dan amunisi. Bahkan TNI Polri juga menangkap 13 anggota KKB Papua. Satgas Damai Chantens telah menyita 13 pucuk senjata api dan 710 amunisi berbagai kaliber dari tangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. 6 dari 13 pucuk senjata api disita dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Sementara 4 pucuk dari Kabupaten Jayapura, 2 pucuk dari Kabupaten Puncak, dan 1 dari Kabupaten Jayapura. Penyitaan 13 pucuk senjata api merupakan bentuk keseriusan TNI Polri, ujar Faizal. Selain itu, lanjut Faizal, Satgas Damai Chantens juga menyita 16 magasin dan 136 senjata tajam, alat komunikasi berupa 76 unit ponsel dan 23 handy telki atau HT. Turut disita pula 4 unit radio SSB, 7 buah kamera dan teropong, 4 laptop dan 4 bendera bintang Kejora. 31 orang anggota KKB kita tahan untuk menjalani proses hukum, Kombes Faizal. Penyidik masih melengkapi data sebelum dilimpahkan ke jaksa untuk diproses hukum lebih lanjut, pungkasnya. Faizal menjelaskan bahwa penangkapan ini juga berdasarkan pengembangan dari kasus Yams Logbere, anggota KKB yang ditangkap pada 5 April 2023. Yams berperan mengumpulkan logistik dan senjata api, ujarnya. Ini seperti dugaan dari kami maupun juga pernah disampaikan oleh Bapak Kapolda Papua bahwa kegiatan ini dicurigai didukung oleh beberapa unsur-unsur yang memang berasal dari pemerintah daerah atau Pemda, sambungnya. Dengan terungkapnya kasus ini, Faizal berharap penegakan hukum seperti ini akan menghentikan bantuan oknum Pemda ke KKB. Ini harapannya menjadi warning bagi kita semua untuk kita lebih konsen dan juga lebih waspada terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh KKB, kata Faizal. Detik-detik KKB bakar pesawat di Papua, pilot asal Amerika ketakutan senjata ditembakkan ke udara. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB membakar pesawat perintis seri PK Max di lapangan terbang Kampung Pegamba Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu 6 Januari 2021. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan pesawat jenis Twin Otter yang dibakar KKB merupakan milik PT Mission Efficient Fellowship atau MAF. Pesawat itu dipiloti oleh kapten asal Amerika Serikat bernama Alex Loverchek. Kamal menjelaskan kronologi kejadian tersebut berawal ketika Kapten Alex tiba di lapangan terbang Kampung Pegamba. Saat itu Alex membawa 2 penumpang yang merupakan warga setempat sekitar pukul 9.00 WIT. Tanpa diduga, tiba-tiba datanglah seorang anggota KKB ke lapangan terbang tersebut dan melepaskan tembakan ke udara.
Kapten Alex yang merasa ketakutan saat itu hanya bisa menunduk di samping pesawat yang dikemudikannya. Beruntung ia diselamatkan oleh sejumlah tokoh agama serta masyarakat setempat. Alex kemudian dievakuasi ke Kampung Tekai yang berada di perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Nabire. Sebuah helikopter dari Wamena telah mengevakuasi Alex dari Kampung Tekai dan Nabire. Sebuah helikopter dari Wamena telah mengevakuasi Alex dari Kampung Tekai ke Nabire pada Kamis ini sekitar pukul 6.00 WIT. Kini Alex telah berada di Nabire dan tidak mengalami luka apapun, kata Kamal dikutip dari Kompas.id pada Kamis 7 Januari 2021. Kamal mengatakan jajaran Polres Nabire telah berkoordinasi dengan Polres Intan Jaya untuk menuju ke lokasi kejadian, sebab lokasi yang akan didatangi itu hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Setelah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Nabire, pihak MAF telah membawa Alex ke Jayapura tujuan agar Alex dapat mengikuti pemeriksaan psikologi lebih lanjut, tutur Ahmad. Sementara itu, Kapten Kogapwihan II Kopen Kogapwilihan III, Kolonel Cizi IGN Suryastawa membenarkan adanya peristiwa pembakaran pesawat tersebut. Dia menyebut pelaku pembakaran adalah massa yang ditunggangi KKB. Memang betul terjadi pembakaran terhadap pesawat seri PKMAK sesuai yang diberitakan Base Manager MEF Nabire, bahwa massa yang ditunggangi KKB melakukan tindakan brutal, kata Suryastawa dikutip dari Kompas.com. Suryastawa mengungkapkan pesawat seri PKMAK milik PT MEF sebetulnya dijadwalkan terbang menuju Intan Jaya pada pukul 6.00 WIT. Saat itu, kata dia, pesawat tersebut sempat terbang selama beberapa menit, namun karena kondisi cuaca sedang buruk, pesawat tersebut memutuskan kembali ke Nabire. Selanjutnya, Suryaswata menambahkan, setelah cuaca sudah membaik, pesawat kembali diagendakan terbang ke Intan Jaya pada pukul 9.40 WIT. Tapi saat itu terjadi penumpukan penumpang yang akhirnya terjadi rebutan kursi. Kata Suryastawa, di situ KKB melakukan provokasi sampai akhirnya mereka massa membakar pesawat. Suryaswata menilai insiden pembakaran pesawat tersebut sebagai tindak lanjut atas pernyataan yang pernah dikeluarkan KB. Suryaswata menilai insiden pembakaran pesawat tersebut sebagai tindak lanjut atas pernyataan yang pernah dikeluarkan KKB, bahwa KKB pernah mengeluarkan pernyataan bernada ancaman bahwa setiap pesawat sipil yang mengangkut pasukan TNI dan Polri di wilayah Papua maupun Papua Barat akan ditembak jatuh. Aksinya dimulai dengan dilakukan penembakan terhadap beberapa pesawat sipil, ujar Suryastawa. Termasuk beberapa hari yang lalu dilakukan penembakan terhadap pesawat helikopter PT Freeport Indonesia, dan saat ini dilakukan pembakaran pesawat MEF. Lebih lanjut, Suryastawa mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh aksi kelompok kriminal tersebut. Ia pun meminta agar masyarakat bersikap membantu pemerintah untuk membangun wilayah Papua dan Papua Barat. Diimbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh keberingasan KKB. Tetap tenang dan bantu pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat agar bisa maju dan sejahtera, tutur dia. Total sudah terjadi 2 kali aksi penyerangan pesawat oleh KKB pada awal tahun ini. Sebelumnya KKB Kalikopi juga menembaki helikopter operasional milik PT Freeport Indonesia di areal Tamba Distrik Tembagapura, Mimika, Rabu kemarin. Adapun pilot helikopter tersebut adalah Kapten Stuart James Forsyth dan terdapat 2 penumpang yakni David Philip Jones dan Nur Triadi. Helikopter tersebut milik PT Sayap Garuda Indah yang digunakan untuk kegiatan survei oleh pihak Freeport. Kemudian insiden ini menyebabkan terjadi kebocoran bahan bakar sebab terdapat sebuah lubang kecil di bagian bawah helikopter dan dekat pintu penumpang bagian kiri. KKB mengaku tanggung jawab atas peristiwa pembakaran pesawat milik PT MEF tersebut. Pihak KKB menyatakan bertanggung jawab, yaitu Panglima TPNPB OPM Kodam Kodam 8 Intan Jaya Sabinus Weker dan Komandan Operasi Kodam 8 Intan Jaya Gusbi Weker bertanggung jawab, kata jubir TPNPB Sebi Sambo melalui rilis. KKB menurutnya sudah pernah mengumumkan akan menargetkan pesawat yang mengangkut TNI dan Polri. Alasannya sudah jelas,
Tahun lalu 2019 dan 2020, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM sudah pernah umumkan bahwa apabila helikopter sivilian dan pesawat sipil komersial mengangkut anggota TNI dan Polri, maka TPNPB siap tembak, ujar Sebi.